Aku sama sekali tidak berdaya untuk menolak ajakan pria bermantel hujan warna merah itu. Seperti ada sebuah kekuatan yang menarikku, dan kami melayang melalui jendela yang tertutup. Aku sangat terkesiap. Tubuh kami dapat menembus jendela. Di pintu gerbang, aku berteriak sekuat mungkin. "Tolong, aku diculik!" Aku sangat yakin para laskar penjaga pasti mendengar suaraku, karena kami hanya melayang 5 meter dari pos jaga. Tetapi semua laskar hanya tertawa-tawa dan tetap bermain gaplek. Aku mengutuk orang-orang yang tak berguna. Pria itu hanya tersenyum lembut. Tidak ada gunanya, saudaraku. Alam mereka dengan alam yang sedang kita tuju sudah berbeda. Aku kembali tersentak. Pria ini mengatakan alam. Berarti, apakah aku sudah mati? Tanyaku perlahan. Dia mengangguk. Seketika itu juga aku merasa seluruh kepalaku diguyur dengan air es. Semua isi khutbahku mengenai kematian terlintas di pikiranku. Aku merasa hampa, bingung, sepi, dan yang terbesar adalah takut. Aku tidak mengerti apa yang akan terjadi padaku. Pria itu membawaku menuju sebuah jendela rumah yang dari dalamnya tampak sinar yang sangat terang. Di luar jendela itu tampak seorang pria bermantel putih menanti. Dia memberi isyarat kepada kami agar jangan membuat suara. Tidak lama kemudian, seorang pria seumuranku keluar dan disambut oleh pria bermantel putih itu. Mereka berbincang dengan wajah gembira. Entah mengapa, aku tidak menyukai kegembiraan mereka. Kami berempat berjalan, lebih tepatnya melayang, karena kaki kami tidak menyentuh tanah. Mungkin lebih tepat lagi, bukan tanah, karena kami tidak pernah bertemu dengan tanah sejak melewati pos jaga rumahku. Yang kami lalui hanya sebuah jalan yang di kiri kanannya tertutup kabut putih. Beberapa lama kemudian, kami bertemu seorang pria berambut putih dan berjanggut panjang yang juga putih, sedang duduk di rumput sambil menatap cahaya matahari yang mulai muncul. Wajahnya bercahaya dengan wajah yang sangat ramah dan lembut. Apakah kita sudah sampai? Apakah dia itu Tuhan? Tanyaku. Kedua pria bermantel itu tersenyum dan menggeleng. Dia adalah Musa. Kami hanya mengantar kalian berdua sampai di sini, sahut pria bermantel putih. Seiring dengan ucapannya, mereka melanjutkan perjalanan mereka setelah mengangguk sambil tersenyum kepada pria yang disebutnya Musa itu. Pria yang bersamaku segera berlari ke arah Musa. Mereka berbincang dengan akrab. Aku bingung. Mengapa teman seperjalananku ini bisa dengan mudah akrab?
Apakah dia sudah mengenali Musa? Aku merasa menjadi orang yang terasing. Musa memberi isyarat agar aku mendekat. Pria temanku itu duduk di samping Musa, dan aku mengambil tempat duduk di batu, tepat di hadapan mereka. Musa bergantian menatap kami berdua dengan wajah yang teduh, sangat menenangkan batin. Anak-anakku, kalian berdua memiliki kesamaan, yaitu lahir pada hari yang sama. Kesamaan kalian yang lain adalah dipanggil Tuhan pada waktu yang sama juga. Sekalipun demikian, hampir 50 tahun kalian menjalani jalan hidup kalian di dunia. Kalian berdua menuju dua arah yang sangat berbeda. Oleh karena itu, engkau anakku, engkau tetap bersama menemaniku di sini, kata Musa kepada pria temanku. Sedangkan engkau anakku, tempatmu tidak di sini. Engkau akan dibawa menuju suatu tempat yang lain. Kita semua akan berada di tempat kita masing-masing, sampai Dia, pemilik segalanya, menggelar tahta pengadilan dan penghakiman bagi kita semua. Aku terkejut. Aku bukan orang bodoh, dan aku mengerti apa arti kata-kata Musa itu. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku ingin bersama tuanku Musa di tempat ini. Aku berkata dengan tegas. Musa menatapku dengan wajah yang tetap lembut. Ya, aku tahu. Dari beberapa bacaan kitab, aku paham. Memang Musa dikatakan adalah orang yang paling lembut hatinya dari semua manusia yang pernah ada di muka bumi. Ketahuilah anakku, setelah kita melalui fase akhir hidup kita, kita tidak memiliki apapun untuk bisa mempengaruhi jalan akhirat kita. Segala sesuatu sudah selesai semasa kita hidup di dunia, kata Musa. Maksud tuanku? Tanyaku. Musa berpaling ke samping, menatap pria teman seperjalananku dengan wajah yang teduh. Temanmu ini di sepanjang hidupnya menjalani hidup tidak berbeda dengan manusia lainnya, termasuk engkau. Tuhan menciptakan manusia Adam dalam kesempurnaannya. Sedemikian sempurnanya diberikan Tuhan di dalam hati manusia sebentuk roh yang merupakan identitas manusia, yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Roh manusia yang berada di dalam hati inilah yang menjadi media penghubung, sehingga Tuhan dapat berbicara dengan manusia. Oleh karena itulah, seluruh manusia mengenal bahwa suara yang berbicara dari hatinya selalu berupa suara yang baik. Itulah suara kebenaran. Roh manusia ini berbicara dengan bentuk yang kita kenal, yaitu suara hati nurani yang melahirkan akal budi di pikiran, dan akal budi ini melahirkan kehendak. Sebuah kehendak tidak akan bisa lahir begitu saja.
tanpa melalui proses pemeriksaan oleh akal budi. Hasil pemeriksaan akal budi ini akan dipertimbangkan oleh hati nurani. Tetapi oleh iblis si penggoda, jembatan penghubung ini dirusaknya. Hati manusia sebagai rumah roh ini berubah menjadi pabrik dosa. Suara roh manusia ini terjepit di antara semak belukar dosa di hati manusia. Sehingga hati manusia hanya bisa melahirkan kehendak bebas yang sudah dilumuri oleh dosa. Kehendak bebas melahirkan pilihan-pilihan hidup. Dan pilihan hidup selama di dunia mempengaruhi tujuan akhir kita di alam akhir. Aku mencoba memahami apa yang dikatakan Musa. Semua memang masuk akal, karena di dalam beberapa khotbahku, hal ini memang sering kusinggung, meskipun aku sejujurnya tidak mengerti. Materi ini terlalu berat, dan umat juga akan tertidur bila aku membawa materi seperti ini. Aku cenderung memilih materi khotbah yang praktis. Teman seperjalananmu ini selama hidupnya tidak ada yang istimewa. Dia juga sama tidak mengertinya dengan engkau. Musa melanjutkan penjelasannya seperti mengerti isi pikiranku. Dia menjalani hidupnya sebagaimana manusia umum. Hanya di dalam setiap tarikan nafas hidupnya, dia selalu mendengar suara hati nuraninya, suara roh manusianya. Karena dia selalu bertanya ke dalam hati kecilnya itu. Banyak hal yang tidak dia mengerti. Hanya yang pasti, satu hal yang dia tahu, bahwa ada Tuhan di situ. Oleh karena itulah, dikala dia bertanya ke dalam hatinya, maka dia sedang bertanya kepada Tuhan. Dan pertanyaannya juga selalu sederhana. Dia bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dari dirinya? Dan itu yang dilakukannya untuk membuat keputusan. Disitulah teman seperjalananmu ini menjadi istimewa. Dia dengan mudah mengenaliku, dan dia juga akan dengan mudah mengenal Tuhan. Semua karena tuntunan roh yang ada di dalam dirinya. Roh itu berasal dari Tuhan. Jadi, menjadi hal yang wajar bila roh manusia itu juga akan mengenal Tuhan dan akan menuntun manusia kepada Tuhan. Ketika surat disampaikan kepadanya, dia tidak takut akan hal tersebut, karena roh manusianya menuntun dan menguasai hatinya. Bahkan dia segera berlutut dan berdoa kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih atas panggilan Tuhan, karena dia sudah lama menantikan panggilan ini dan merindukan bertemu dengan Tuhan, serta ingin hidup bersama Tuhan. Memang tindakannya di hari terakhirnya akan menjadi misteri bagi orang di sekitarnya. Dia mengunjungi orang-orang yang dia kenal,
dan memberi nasihat-nasihat yang baik. Meskipun bagi sebagian orang perbuatannya itu agak aneh, tidak mengapa. Itu adalah hal yang baik. Sebuah misteri diizinkan Tuhan selalu ada untuk memperlihatkan tabir akan keberadaan Tuhan. Dia tetap menggunakan sisa waktunya untuk mengabarkan hal-hal yang baik sampai tidak terasa waktu dia dijemput sudah tiba dan dia sudah siap menghadap Penciptanya. Aku merenungi aliran kata-kata Musa, bagaikan setitik sinar terang yang timbul di dalam hatiku. Waktuku, tepatnya adalah seluruh hidupku. Kuakui tidak pernah berdialog dengan Tuhan. Aku berdoa sedemikian lancar. Semua doa mengalir dari bibirku, dan doaku sering ditunggu-tunggu para umatku. Aku membaca kitab suci untuk membekaliku pengetahuan yang akan kusampaikan kepada umatku. Semua kulakukan untuk mensiarkan namanya, nama Tuhan. Aku juga tidak pernah melupakan sedekah, dan semua sudah diatur sedemikian rupa oleh asistenku, dan semua itu kumonitor. Banyak orang menggantungkan hidup keluarganya pada pekerjaanku sebagai pemuka agama. Itu yang membuat aku sangat sibuk. Hal yang sangat wajar bila semua kulakukan harus dengan sempurna, cepat, dan tepat. Seperti membaca pikiranku, Musa melanjutkan pembicaraannya. Kisah hidupmu, anakku, sebenarnya bukan kisah yang istimewa juga. Bahkan sebagian besar manusia seperti engkau. Yang membuat engkau dan orang seperti engkau menjadi istimewa adalah dalam hal penghukuman. Orang yang berlabel pemuka agama, yang faham agama, justru akan lebih berat hukuman yang mereka terima. Mereka hanya bisa mengajarkan, tetapi tidak pernah melakukan. Itu suatu hal yang sangat fatal. Itu hanya berarti bahwa orang seperti engkau hanya mengerti membaca, tetapi tidak mengerti di dalam relung sanubarimu. Segala yang engkau ajarkan berdasarkan buah pikiranmu, bukan dari buah hati nuranimu. Ajaran orang seperti engkau ini sangat menyesatkan umat Tuhan, bukan umatmu. Ingat, sekali lagi saya katakan umat Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak memiliki umat. Jangan pernah pemuka agama seperti engkau berani mengatakan memiliki umat. Karena pemuka agama hanyalah pekerja-pekerja di ladang atau di sawah Tuhan. Pemilik semua itu adalah Tuhan. Aku tersentak mendengar nada suara Musa agak meninggi. Aku terpesona menatap wajahnya.